Oka Manopo. Di part terakhir, kita pun dikejutkan dengan kedatangan tunangannya si Yamada dan juga ayahnya Mizuki yang tiba-tiba aja jatuh pingsan, yang membuat Mizuki pun yang mau gak mau harus pulang kampung. Nah, tetapi ya, ketika Mizuki dan juga Takeru ini berniat untuk pulang kampung, ternyata Fujiwara dan juga Loki ini malah ikut bersama dengan mereka. Karena ya bagi mereka, perjalanan pulang kampungnya Mizuki dan juga Takeru ibaratkan kayak liburan musim panas bagi mereka berdua. Dan juga fun fact, keluarganya Takeru ini punya bisnis penginapan. Jadinya Fujiwara juga berniat untuk menginap di penginapannya si Takeru. Ya, hitung-hitung sembari mencari kesempatan untuk bisa menyatakan perasaannya terhadap si Takeru. Dan singkatnya, ketika mereka pun baru aja turun dari kereta, mereka pun langsung dijemput sama bangnya Mizuki yang bernama Akihiko. Dan selagi menuju rumahnya si Mizuki, Akihiko ini malah menggoda si Mizuki dengan mengatakan Mizuki ini udah lama gak pulang. Sekalinya pulang malah langsung membawa seorang pacar, yang dimana yang dimaksud sama si Akihiko ialah si Fujiwara, yang membuat Mizuki pun seketika langsung salting. Dan sesamanya mereka di rumahnya si Mizuki, ternyata rumahnya Mizuki itu ya sangat-sangat gede banget. Ya wajar aja, karena keluarganya Mizuki ini menjalankan sebuah dojo. Tetapi ya, sebelum Mizuki ini bertemu dengan ayahnya, Fujiwara ini membantu si Mizuki agar jangan tegang, karena ternyata Mizuki ini berniat untuk memberitahukan tentang perubahan tubuhnya kepada ayahnya. Dan pada akhirnya saat Mizuki pun menghadap kepada ayahnya, dan yap, Mizuki ini langsung ketakutan karena tatapan ayahnya yang begitu sangat-sangat menyeramkan. Namun ya meskipun begitu, Mizuki pun yang mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan rahasianya. Tapi sebelum Mizuki ini mengatakan tentang perubahan tubuhnya, tiba-tiba aja ayahnya Mizuki ini langsung merobek bajunya si Mizuki, karena dia pun merasa ada sesuatu yang aneh terhadap si Mizuki. Yang alhasil, gara-gara hal tersebut pun ayahnya Mizuki pun langsung mengetahui tentang perubahan tubuhnya si Mizuki. Dan Akihiko pun ya ketika mengetahui bahwa ternyata Mizuki ini merupakan seorang cewek, Akihiko pun langsung pingsan. Nah, tapi di sini Mizuki punya sembari ketakutan. Mizuki ini yang mencoba untuk menjelaskan semuanya kepada ayahnya. Tapi ya ternyata ayahnya Mizuki ini malah gak bereaksi sama sekali. Justru ayahnya Mizuki ini malah beranggapan kalau sekarang dia ini masih sakit dan berhayal tentang Mizuki yang berubah menjadi seorang cewek. Sehingga padrinya dia pun langsung kembali ke tempat tidurnya. Dan setelah itu pun Mizuki ini menjelaskan kronologi bagaimana bisa dia ini berubah menjadi seorang cewek kepada abangnya. Tetapi ya ternyata Akihiko ini langsung percaya dengan perkataannya si Mizuki. Ditambah dia juga gak masalah tentang perubahan tubuhnya si Mizuki, karena ya dari awal juga Mizuki ini punya tubuh dan juga penampilan yang udah mirip kayak cewek. Jadinya perubahan tubuh mungkin gak masalah sama sekali untuk Mizuki. Tapi ya meskipun begitu, Akihiko ini menyuruh si Mizuki untuk menginap di rumahnya si Takeru malam ini untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu. Tetapi sebelum itu, kita pun akan beralih kepada ayahnya si Mizuki, yang dimana ayahnya Mizuki ini ternyata lagi menuju ke sebuah ruangan yang nampaknya sangat-sangat rahasia banget. Bahkan saking rahasianya, untuk masuk ke dalam ruangan tersebut membutuhkan jalan yang panjang serta kata sandi yang hanya diketahui oleh ayahnya Mizuki saja, yang dimana kata sandinya adalah Mizuki jilat-jilat. Dan kita pun akan diperlihatkan tentang sebuah plot twist yang sangat-sangat lucu banget, dimana yang sebelumnya ayahnya Mizuki ini digambarkan sebagai ayah yang sangat-sangat kayak tegas, menyeramkan. Ya intinya mah Mizuki itu ya takut banget sama ayahnya tersebut. Tetapi faktanya sebenarnya ayahnya Mizuki ini sangat-sangat mencintai Mizuki. Terbukti dari begitu banyaknya foto serta video tentang Mizuki, dimulai dari Mizuki lahir dan sampai saat ini. Dan faktanya ayahnya Mizuki ini merasa bersyukur banget ketika dia ini mengetahui bahwa Mizuki berubah menjadi seorang cewek, yang membuat Mizuki ini semakin tambah imut. Dan dengan begitu juga ayahnya Mizuki pun ya beranggapan maka dengan begini Mizuki ini bisa menikah dengannya dan tinggal selama-lamanya dengan dirinya.
yang membuat ayahnya Mijuki pun seketika langsung senang banget. Tetapi kesenangannya ayahnya Mijuki ini tak bertahan lama ketika dia pun melihat si Loki lagi maling iwaknya. Tapi ya mengabaikan hal itu dulu, Loki pun yang mengatakan agar ayahnya Mijuki ini jangan senang dulu tentang perubahan tubuhnya Mijuki. Justru karena Mijuki berubah menjadi seorang cewek akan membuat Mijuki ini berada dalam bahaya. Karena bisa saja Mijuki ini akan menikah dengan seseorang cowok, yang dimana ketika membayangkan hal tersebut ayahnya Mijuki pun seketika langsung membangkitkan senjata artefak Poseidonnya yang selama ini terkubur demi membunuh Takeru. Dan sekarang kita pun akan beralih kepada si Mijuki yang udah sampai di rumahnya si Takeru. Dan sesamanya mereka di sana, mereka pun langsung disambut sama si Mei dan juga ibunya si Takeru. Nah, ketika mereka baru aja masuk nih, Mei ini langsung ngajak si Mijuki dan juga Fujiwara dan Loki untuk mandi di pemandian air panas. Tapi ya jelas, Mijuki ini ya langsung menolaknya. Karena ya meskipun sekarang Mijuki ini berubah menjadi seorang cewek, tetapi ya faktanya sebelumnya Mijuki ini merupakan seorang Jawa. Jadinya Mijuki mana mungkin bisa mandi bersama dengan mereka. Tetapi meskipun pada awalnya Mijuki bilang seperti itu, tetapi pada akhirnya Mijuki ini malah mandi bersama dengan mereka. Dan ya sebenarnya ya di sini banyak banget fan service-nya nih, dimulai dari mereka yang merasakan gunung kembar mereka satu sama lain. Ya intinya mah sangat-sangat wow banget. Tapi ya mengingat bahwa sekarang bulan Ramadan, maka kita pun harus stay hal brother. Dan selesai mandi, mereka pun langsung melanjutkannya dengan makan malam. Nah, Mijuki pun ya setelah melihat tubuh fantastisnya si Fujiwara tadi, ya mana mungkin gitu kan Mijuki ini langsung bisa melupakannya. Tapi ya sementara itu juga Takeru pun ya ketika melihat kedekatan mereka berdua, Takeru pun ya semakin sadar bahwa dirinya ini merupakan orang ketiga yang seharusnya menyingkir saja. Tetapi ya Loki yang menyadari perasaan Takeru pada saat itu, Loki pun yang mulai merencanakan sesuatu. Karena jika Takeru menyerah semudah ini, maka ini sama sekali tidak menarik. Sehingga pada dirinya, Loki pun langsung mengeluarkan minuman dewanya, ataupun ya aka susu kocok Dewa Hera, yang tanpa disangka membuat mereka bertiga pun langsung mabuk. Dan setelah Takeru ini membuat semua orang ini menjadi tenang, Takeru pun langsung membawa si Mijuki ke kamarnya si Mei. Tapi yang gak disangka-sangka, Mijuki yang lagi mabuk pun malah ingin tidur dengan si Takeru. Yang dimana Takeru pun merasa Mijuki yang udah semakin ngelantur, Takeru pun langsung memberikan air kepada si Mijuki. Tapi ya Mijuki ini bukannya meminumnya, tapi Mijuki ini malah menumpahkannya ke celananya, yang membuat celananya Mijuki pun basah semua. Dan tiba-tiba aja Mijuki ini malah melepaskan celananya, dan juga setelah itu pun malah menggoda si Takeru. Tapi ya mengabaikan adegan yang bisa bikin iman kalian goyah. Nah, tanpa diduga Mijuki yang lagi mabuk ini pun menanyakan apakah Takeru ini ingin Mijuki menjadi seorang cewek selamanya. Dan mendengar hal tersebut, pada dirinya Takeru pun menjawab, iya, kalau dia ini ingin Mijuki selamanya menjadi seorang cewek. Tapi setelah itu pun tiba-tiba aja si Takeru ini malah si Mijuki. Tapi sebelum Takeru ini si Mijuki, tiba-tiba aja Takeru pun melihat sebuah penampakan yang sangat-sangat menakutkan banget, yang ternyata itu merupakan ayahnya si Mijuki. Dan bersamaan dengan kedatangan ayahnya si Mijuki, Mijuki yang dari tadi mabuk sekarang sadar kembali. Nah, tetapi ya mengabaikan hal itu dulu, karena sekarang ayahnya Mijuki ini berniat untuk membunuh si Takeru. Tetapi sebelum ayahnya Mijuki ini membunuh si Takeru, ayahnya Mijuki pun dibuat begitu sangat-sangat tercengang banget ketika dia pun melihat si Mijuki yang menggunakan pakaian cewek yang pernah dia kasih, yang seketika langsung membangkitkan jiwa kecintaannya terhadap Mijuki. Dan pada akhirnya
singkatnya ya, ayahnya Mizuki kali ini datang lewat pintu depan. Dia pun mengatakan kalau si Takeru ini sebelumnya maksa si Mizuki untuk yang membuat semua orang pun langsung terkejut banget, termasuk si Mizuki. Dan Takeru pun ya gak punya alasan untuk membantahnya, karena ya secara jelas-jelas banget ayahnya Mizuki ini melihat dirinya yang hampir aja mengewe-ewe anaknya. Sehingga padanya Takeru pun minta maaf tentang kejadian tadi. Tapi ya ayahnya Mizuki ini mengatakan jika misalkan Takeru ini benar-benar menyesal, maka dimulai dari saat ini sampai seterusnya Takeru ini harus menghapus semua hubungannya dengan si Mizuki. Yang dimana sebenarnya ya ayahnya Mizuki ini tuh ya gak masalah kalau misalkan Mizuki ini berubah menjadi seorang cewek. Tapi yang jadi masalahnya, Mizuki ini berasal dari keluarga Sujusiro yang harus menjunjung kesucian. Fujiwara pun ya ketika melihat kejadian tersebut, Fujiwara pun yang merasa kalau dia ini harus melakukan sesuatu demi menyelamatkan mereka berdua. Sehingga padanya secara tak terduga, tiba-tiba saja Fujiwara ini menyela pembicaraan ayahnya si Mizuki, yang dimana Fujiwara pun mengatakan agar ayahnya Mizuki ini jangan khawatir tentang kesuciannya Mizuki, karena sebenarnya Mizuki ini merupakan pacarnya. Yang dimana perkataannya Fujiwara itu pun membuat semua orang pun begitu sangat-sangat terkejut banget, termasuk juga Mizuki. Ya pada awalnya ayahnya Mizuki ini gak percaya dengan perkataannya si Fujiwara. Tapi setelah dipikir-pikir, bukankah jika lubang bertemu dengan lubang itu berarti tidak bisa dimasukkan? Yang intinya mah bisa menjaga kesuciannya Mizuki. Tapi agak lama kemudian muncullah si Akihiko yang langsung membawa ayahnya Mizuki untuk pulang. Tapi sebelum itu dia pun mengatakan bahwa sekarang Mizuki ini udah dewasa dan Mizuki juga punya pilihannya sendiri. Dan ditambah saat Mizuki pun mengatakan bahwa dia ini tidak ingin berpisah dengan teman-temannya, pada dirinya membuat hatinya pun menjadi luluh. Yang pada dirinya gara-gara hal itu pun ayahnya Mizuki pun yang membiarkan Mizuki melakukan apapun yang dia mau. Yang dimana ketika Mizuki pun mendengarnya, Mizuki pun begitu sangat-sangat senang banget. Tapi sebelum Akihiko dan juga ayahnya pergi, Akihiko pun berbisik kepada si Takeru. Karena sekarang Mizuki adalah seorang cewek, maka gak ada seorang pun yang bisa menyalahkan Takeru jika Takeru ini jatuh cinta sama si Mizuki. Yang membuat Takeru ketika mendengarnya pun begitu sangat-sangat kaget banget. Ya meskipun tadi kita pun mendengar bahwa ayahnya Mizuki ini membiarkan si Mizuki mengambil keputusannya sendiri, tapi ya faktanya ayahnya Mizuki ini punya suatu rencana. Dan esok harinya Mizuki dan intinya mas semuanya pergi liburan ke pantai. Nah tanpa diduga Mizuki ini malah pakai bikini. Tapi ya meskipun begitu Mizuki ini malu memperlihatkannya kepada si Takeru. Namun ya sementara Mizuki ini bersama dengan Fujiwara, nah ternyata si Takeru ini nganggap si Mizuki ini jadian beneran dengan si Fujiwara, yang semakin membuat Takeru pun merasa kalau dirinya hanyalah orang ketiga. Tapi ya lagi dan lagi Loki pun menyadari perasaannya si Takeru, karena Loki gak mau kisah cinta mereka berakhir sampai sini aja. Yang padanya Loki pun mengatakan kepada si Takeru rela melepaskan Mizuki begitu saja ketika Mizuki ini berubah menjadi seorang cewek. Yang berubah bukan cuma fisiknya aja, tapi juga hatinya. Ataupun ya dengan kata lain, maksud perkataannya Loki, sekarang bisa saja Mizuki ini jatuh cinta kepada seseorang cowok. Yang dimana ketika mendengarnya, Takeru pun merasa bahwa masih ada harapan. Dan beberapa hari pun telah berlalu. Nah, tak lama lagi akan ada sebuah festival kembang api, yang dimana mereka semua berniat pergi ke festival kembang api tersebut bersama-sama. Dan singkatnya ya, saat hari festival pun tiba, Takeru, Fujiwara, dan juga Loki ini sangat-sangat kaget banget ketika mereka pun melihat Mizuki yang menggunakan yukata, yang membuat Mizuki terlihat begitu sangat-sangat cantik banget. Dan singkatnya, selama festival kembang api tersebut, mereka semua pun ya bersenang-senang. Tapi saking senangnya, Takeru dan juga Fujiwara ini malah berpisah dengan Mizuki dan juga Loki. Tapi pada saat itu, Fujiwara pun ya langsung kalau misalkan Mizuki dan juga Loki ini sengaja membiarkan dirinya berduaan dengan si Takeru. Dan karena mereka ini udah berpisah terlalu lama, Takeru dan juga Fujiwara pun mulai mencari Mizuki dan juga si Loki. Yang dimana sekarang kita pun akan beralih kepada si Mizuki dan juga si Loki.
yang dimana ternyata mereka berdua ini lagi digoda sama para cowok-cowok berandalan. Tetapi ya pada saat itu muncullah seorang pahlawan beranu badak, yang dimana tanpa perlu saya jelasin juga kalian udah tahu bahwa ini adalah si Fujiwara. Ya, begitu yang melihatnya juga pada awalnya gak percaya dengan apa yang dilakukan sama si Fujiwara ini. Tetapi ya tanpa diduga salah satu cowok berandalan tersebut mengtowewew gunungnya si Fujiwara, yang membuat Mijuki pun ketika melihatnya begitu sangat-sangat emosi banget dan langsung membantingnya pada saat itu juga. Dan setelah Mijuki melakukan hal tersebut, Mijuki dan juga Fujiwara pun langsung lari pada saat itu juga. Dan saat mereka pun udah pergi jauh, secara tidak sadar mereka berdua ini berpegangan tangan. Tapi setelah itu pun tiba-tiba aja si Rocky ini malah meninggalkan mereka berdua, yang dimana tak lama kemudian kembang apinya ini udah dimulai. Dan pada saat itu tanpa diduga Fujiwara pun yang menanyakan kepada si Mijuki, seandainya di waktu saat ini Mijuki ingin bersama dengan siapa, yang sebenarnya itu merupakan pertanyaan yang sangat-sangat bodoh banget. Mijuki ini mencintai si Fujiwara, dan orang yang membuat Mijuki ingin bersama dengannya saat ini tentu saja si Fujiwara. Dan harusnya seperti itu. Tapi entah mengapa, meskipun hanya sesaat, Mijuki ini membayangkan si Takeru. Tapi ya, mengabaikan hal itu dulu, tiba-tiba saja si Fujiwara ini malah tersandung, yang secara tak terduga malah membuat Fujiwara pun berciuman dengan si Mijuki, yang dimana kejadian itu pun dilihat sangat-sangat jelas banget sama Takeru. Dan beberapa hari sejak kejadian itu pun Fujiwara dan juga Rocky pun memutuskan untuk kembali. Namun sementara itu juga Mijuki dan juga Takeru ini akan tinggal di sini sampai akhir liburan musim panas. Dan yap, sejak kejadian itu Mijuki pun yang merasa bahwa akhir-akhir ini Takeru ini sering banget menghindarinya. Tapi ya tiba-tiba saja satu hari sebelum liburan musim panas ini berakhir, Mijuki ini tiba-tiba saja mendapatkan sebuah telepon dari nomor yang gak dia kenal sama sekali, yang ternyata telepon itu berasal dari si Takeru. Karena ternyata selama ini Takeru ini kerja paruh waktu demi membeli sebuah HP. Nah tapi ya tujuan utamanya si Takeru menelpon si Mijuki karena Takeru pun ingin kembali ke asrama bersama dengan si Mijuki. Dan ya, meskipun belum juga 2 minggu sejak terakhir kali Takeru ini bertemu dengan si Mijuki, tapi seolah bagikan sihir, Takeru pun dibuat begitu sangat-sangat terkejut banget ketika dia pun melihat si Mijuki yang tambah-tambah semakin feminim. Ya, kalian bisa lihat perbedaan antara Mijuki yang di chapter pertama dan Mijuki yang sekarang. Bedanya sangat-sangat jauh banget anjir. Dan singkatnya, ketika mereka pun sampai di asrama, mereka pun ya sangat-sangat terkejut banget ketika melihat si Yamada yang lagi digantung. Dan sesampainya mereka di kamarnya si Mijuki, Mijuki pun dibuat video sangat-sangat terkejut banget serta keheranan kenapa semua barangnya, pakaiannya, celana dalamnya, pokoknya semuanya nggak ada. Yang ternyata inilah rencana dari ayahnya si Mijuki sebelumnya, yang dimana tanpa sepengetahuan Mijuki, perubahan tubuhnya Mijuki ini udah diketahui oleh semua guru. Tapi yang bikin Mijuki ini tambah-tambah sangat-sangat terkejut banget ketika dia pun mengetahui bahwa ayahnya memindahkan si Mijuki ke asrama cewek, yang dimana dimulai dari hari ini dan sampai seterusnya Mijuki ini akan tinggal di asrama cewek. Dan ya, sejauh ini kita pun diperlihatkan dengan si Mijuki yang semakin imut.